udah datang duluan ya. Datang duluan. Kita yang malah terlambat ya Om ya. Padahal kita tadi makan dulu ya. Kasihan yang ikut makan ya. Lapar Mas Yani Om. Lapar ya. Tenang, ada donat itu di belakang. Ada jajan, ada jajan. Tenang ya. Oke ya. Yang penting kita mau mulai tuh udah ditunggu adik-adik. Semangat. Wah, udah siap luar semua. Biasa loh. Iya. Adik-adik ya. Udah siap semua itu. Tuh. Ada yang di depan laptop. Iya. Ada yang di depan HP. Oh iya. Ada yang disambung ke TV. Oh iya, lebih enak ya Om ya, lebih jelas ya Om ya. Lebih gede, lebih jelas. Iya. Kelihatan Kak Agus. Lebih semangat. Iya, kelihatan Om Pras, kelihatan kayak Elena. Oke, kita sapa ya. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, selamat sore. Wah, luar biasa. Kita masih online ya Kak ya? Iya, masih online. Demi keamanan ya Om ya. Iya, demi keamanan. Tapi yang jelas adik-adik tetap semangat kok. Tetap semangat, harus semangat. Luar biasa. Wah, iya. kemarin ada yang ngirim video yang dari Kudus itu Kak. Oh iya. Si Jalan Serta Yesus itu loh. Oh iya. Wah, mereka muter-muter. Om Pras takut loh. Mereka di atas kursi. Di atas kursi itu ya. Di atas kursi gede loh Kak. Tapi semangat kok. Sekali. Aku tuh takutnya yang kecil yang belakang itu loh. Sambil udah ada yang jagain itu Om. Udah ada yang jagain Om. Mbak-mbaknya tuh di belakang jagain gitu ya. Jagain. Hati-hati kalau jatuh. Tapi Om Pras deg-degan loh lihatnya loh. Wah, mereka takutnya sampai kejeblos. Aduh ya. Mungkin nanti bikin lagi ya Om mereka ya. Oh mungkin ya mereka bikin lagi. Tapi terus terang Om Pras senang sekali ngeliat mereka itu. Luar biasa semangat sekali. Bikin yang lebih lagi. Supaya Om Pras makin deg-degan. Jangan ya. Jangan bikin Om Pras deg-degan loh ya. Ada lagi yang di depan, wah mereka lompat-lompat senang sekali sambil memuji Tuhan. Wah, nanti mungkin udah dikirim belum ya? Kayaknya yang 2 orang itu sudah belum ya? Belum ya? Lagi tag di Instagram ya. Oh iya. Nanti kita masukin ya. Oke. Ya, hari ini kita tetap akan ibadah yang luar biasa ya Kak ya. Iya. Kak Agus akan mengawali di dalam doa. Ayo kita doa sama-sama ya. Adik-adik, kita sebelum beribadah mulai kita mau satukan hati kita, mau berdoa terlebih dahulu supaya ibadah online kita kali ini terus diberkati oleh Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sekarang kami jalani ini semua di dalam kehendak-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau tetap beribadah, mau tetap tulus mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun saat ini kondisi kami harus beribadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu Tuhan kami tetap adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini supaya kami setiap anak-anak-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan semuanya, amin. Iya. Kita ini adalah anak-anak Allah loh. Kita anak-anak Allah. Yang dimana kita itu lahir ya, jadi anaknya dan memiliki buah-buah roh yang bagus-bagus ya. Lebat, ada lagunya itu. Lagu inilah anak Allah. Masih ingat ya? Masih ingat ya adik-adik ya? Adik-adik masih ingat ya? Kita pujikan sama-sama ya. Iya. Ayo Kak Elena. Ayo Kak. Semangat. Adik-adik bangkit berdiri ya. Jangan sambil ngantuk ya, jangan sambil makan snack ya. Boleh sambil tepuk tangan, boleh? Ya, sambil tepuk tangan, boleh. Yo. Sama-sama semuanya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji lebih baik. Usir dalam nama Yesus. Alam inilah anak Allah
oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bentar. Kita harus beri jeda-jeda ya. Adik-adik itu kan juga gayanya lupa kayaknya. Lupa ya. Jadi kalau pas aku inilah tunjuk, aku inilah, anak Allah, tunjuk ke atas ya. Yang telah ditebus nih bikin salib. Tebus darahnya. Mau jadi yang terbaik, tangan kanan. Ya. Terus hidup suci di hadapan Tuhan. Gitu ya. Ingat ya adik-adik ya. Bila iblis maju bertengkar, jangan mau. Itu ogah ya. Ogah. Iya, ogah. Ogah. Kemudian mencuri. Ya, bila iblis mencuri, nggak mau. Oh, nggak mau. Ya. Mencuri berdusta baru janji. Ya. Kok nggak janji loh? Iya, malah kok nggak janji. Nggak janji ya. Karena kadang-kadang kita masih suka berdusta. Iya. Berbohong. Tapi nggak boleh ya. Hati-hati ya. Oke, yuk kita ulang lagi ya. Aku inilah ya. Pakai gayanya ya. Semuanya siap-siap, semangat. Gak ada yang duduk, berdiri semuanya. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis mengajakku bertengkar, bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. 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 Wah, semuanya luar biasa. Ada yang sampai maju ke depan. Yesus. Mau. Yang kasihan yang pakai HP kecil. Sampai kerasa mau masuk. Wah, takutnya ketendang dulu. Ada yang naruh di bawah loh, Kak. Oh iya. Jadi lihatnya badan naruhnya di bawah loh. Takutnya kan malah ketendang gitu. Oh iya. Saking semangatnya. Iya, yang penting muji Tuhannya semangat. Waduh ya, hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Kok kita anak Allah kita seperti apa sih, Kak? Allah kita itu kasih. Kasih ya. Iya. Terus kemudian Allah kita tuh juga jagoan. Karena pahlawan. Pahlawan. Kenapa jagoan? Karena dia tahu waktu mau dikorbankan, dibunuh, dia tidak takut, tetap datang ke Yerusalem dan dia ya jagoan gitu ya, pemberani gitu. Ya. Walaupun di dalam doanya juga ada lalukan, ya, cawan ini dari takut masih ada, tapi tetap dia kuat ya. Karena mengingat dia harus menebus dosa manusia. Dan kita sebagai manusia yang ditebus. Adik-adik juga semuanya menerima penebusan dari salib. Iya. Oke, kita pujikan Yesus jagoanku ya, Kak ya. Kita punya jagoan yang luar biasa ya. Jagoan yang mengalahkan iblis di atas, yang bisa diandalkan. Ya. Di atas salib ya, dia mengalahkan iblis ya. Yuk, sama-sama semuanya. Pakai iya ya, berarti kita depan-depan ya? Iya ya. Gitu ya.
Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik asik jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Asik asik jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti siapa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Yesus, Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Ya. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan seribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Aduh, iya, saking semangat ya Kak ya, ke plaster kaset. Iya. Iya, Jadi nggak terbiasa pakai ini loh Om Iya, jadinya, maksudnya tapi ini ya. harus ini Om Oh, ya. harus pakai face shield ya. Kita ingetin lagi adik-adik ya. Iya. Kalau keluar Harus rumah jaga pakai masker. pakai masker. Iya. Atau pakai face shield. Setelah keluar rumah Cuci cuci tangan. tangan pakai Sabun. sabun. Kalau pakai disinfektan tuh ya. Iya. Disemprot-semprot Bila perlu ya. mandi. Bila perlu mandi. Baiknya mandi. Biar bersih semua. Iya. Baju Iya. ganti. Iya, Ya, Om. baju Aman. ganti ya. Jangan kayak Om Pras. Oh enggak. Bajunya ganti, dalemannya masih dipakai. Iya. Ya harus diajarin toh Om, ajarin anak-anak Oh, untuk iya. Harus ganti semua ya. ganti semua. Masa dalemannya dipakai lagi ya. Waduh, padahal keringatnya di situ ya. Iya. Tahu dia. Oke ya, adik-adik jangan lupa ya, tetap protokol kesehatan dijaga ya. Kemana-mana harus pakai Iya. masker, cuci tangan, kalau perlu mandi ya. Iya. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau yang kemarin-kemarin sudah ya, yang tidur gitu ya, kita ganti ya. Iya iya ganti. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan gitu ya. Ya. Kita sama-sama ya, pakai Yuk. gerakan semuanya ya. Yuk, tanganku depan ya. Sama-sama semuanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan.
badan ke depan, badanku ke belakang, badan ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tangan-tangan, tanganku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Muter-muter dulu dia. Kebiasaan ya meras ya. Kalau muter sampai kepalanya pusing. Untung ini tidak koprol ya Om. Untung ya. Itu kalau sudah ini sama sih muter-muter lagi terus ya. Habis ini koprol di sana aja Om. Masih inget ya? Adik-adik mesti kangen sama Om Pras. Kangen ya, kangen koprolnya itu ya. Nanti kalau ibadah raya sudah dibuka, Om Pras koprol ya. Ya jelas tuh harus koprol lagi ya. Saking senengnya. Tapi yang sedih bojoku. Iya. Boyoke. Wes tuwa boyoke. Aduh. Ya. Oke. Saking semangatnya ya Kak Gus ya. Yes. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Ini sudah mau mendekati Natal Kak. Natal ya. Ini bulan Oktober ya. Oktober. Ini minggu berarti November ya. Ya. November. Kemudian Desember. Berarti udah masuk Natal. Iya. Oke. Mungkin ceritanya tentang Natal ya. Oke ya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan pujikan satu pujian, bagikan tanah garing. Ya, yang merindukan air ya. Yuk kita pujikan ini sama-sama yuk. Siapa nanti adik-adik mendengar firman Tuhan pada hari ini? Bagi adik-adik yang tidak bisa mempujikan pujian ini, ada teks yang bisa dibaca ya. Latihan sama-sama semuanya ya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air,
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Nya yang percaya dan tulus menaikkan pujian di hadapan Engkau. Dan kami juga yakin, percaya bahwa setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sangat senang melihat setiap anak-anak-Mu memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang ini mungkin kondisi yang belum memungkinkan untuk kami bisa bersama-sama di dalam satu komuni untuk memuji nama Tuhan. Tetapi kami yakin percaya dimanapun adik-adik berada, kami tahu Engkau hadir ya Tuhan, dan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus-Mu menjamah setiap mereka, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap mereka, karena saat ini adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biar firman-Mu itu Tuhan akan bisa membuka hati kami, pikiran kami, pengertian kami, pemahaman kami untuk bisa mendalami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga akan mengerti bahwa setiap pesan firman-Mu itu akan membawa kami untuk semakin lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Nah, karena itu biarlah setiap firman yang akan disampaikan dan menggugah hati kami terus untuk semakin semangat di dalam Engkau Tuhan. Dan penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke. Kali ini Om Pras akan bercerita awal Natal ya berarti ya. Karena kita sudah mau mendekati bulan Desember ya. Ini kan November ya sekarang ya, dan bulan depan sudah Desember. Jadi kita akan bercerita seri tentang Natal. Nah, kali ini Allah menyuruh malaikatnya ya, malaikatnya bernama Gabriel ya. Allah menyuruh Gabriel untuk pergi ke Nazaret. Pergi ke Nazaret, Gabriel. Terbang ya, turun ke dunia ya. Turun ke dunia, disuruh oleh Tuhan. Kemana? Nazaret. Iya. Nah, ternyata Allah menyuruh datang ke Nazaret itu ada seorang perempuan yang sudah terpilih. Nggak tahu nih lagi ngapain ini di rumahnya nih. Mungkin lagi ngulet gandum mau bikin roti. Atau lagi nyuci di belakang rumah. Atau ya nggak tahu ya. Kita kasih ambil lagi buat roti aja ya. Biasanya orang-orang perempuan sana suka bikin roti. Ngulet gandum gitu mungkin ya. Lagi di belakang rumah, suasana lagi tenang, syahdu gitu ya. Tiba-tiba ada sinar yang terang sekali. Terang sinar itu turun dari langit. Dan malaikat itu sudah dekat dengan Maria. Maria waktu itu belum lihat kali ya. Masih mulet. Tapi sinarnya semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin ada malaikat. Dan malaikat itu menenangkan Maria. Salam damai sejahtera buat kamu. Siapa gerangan engkau? Mungkin tahu sebenarnya kalau malaikat saking terangnya dia tanya gitu ya. Aku Gabriel utusan Tuhan untuk mendatangi kamu.
diutus dari Tuhan untuk mendatangi aku. Ada apa ya? Mungkin gambarannya seperti itu ya. Malaikat ini menenangkan Maria. Jangan takut, tenang, karena engkau sudah terpilih menjadi tempat di mana Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Beneran saya terpilih. Mungkin waktu itu konfirmasi masih keheran-heranan ketika kedatangan malaikat itu yang pertama kalinya ya. Dan Maria ini mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kok saya didatangi malaikat? Saya didatangi malaikat. Dari banyak wanita yang ada, Maria yang didatangi oleh malaikat. Nah itu kalian bisa baca di dalam Lukas ya 1 ayat 26. 26 sampai ayat yang ke-38 ya. Di situ malaikat Tuhan datang ke Nazaret ketemu dengan Maria. Dan Maria itu ternyata sudah bertunangan dengan yang namanya Yusuf. Keluarga Daud, dari keturunan Daud. Ya. Nah, malaikat itu memberi salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai saya. Wah, ini conversation lagi nih. Conversation ini bahasa apa ya? Bahasa Inggris ya. Percakapan ya. Oke. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan malaikat itu ngomongin Maria ini, dan Maria ini masih terbengong-bengong mungkin ya. Bengong. Masa sih? Beneran? Apa yang dikatakan malaikat itu bener gak sih? Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ketika mendengar itu, Maria mungkin juga tambah bingung kali ya. Penuh pertanyaan. Dia akan disebut Allah yang maha tinggi, keturunan Daud. Ini akan mendapatkan tahtanya Daud. Sementara mungkin dia juga akan berpikir, dia kan belum menikah, baru tunangan, belum pernah dijamah juga sama laki-laki. Istilahnya dia masih pacaran, ya. Dia mungkin masih bertanya-tanya. Nah, seterusnya nih. Di ayat yang ke mana tadi? Wah, matanya sudah mulai sudah tua. Ya, agak sedikit jauh sedikit ya. Oke, 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketahuan sekali ya, kalau Maria nanti akan melahirkan Yesus ya, juru selamat yang kerajaannya itu tidak di dunia, tetapi kerajaannya sampai selama-lamanya. Tambah bingung dia. Wow. Ini Maria nih ketika masih duduk gitu ya, mungkin dia masih yang mendengarkan malaikat Tuhan berbicara itu tadi, dia masih bingung, masih terbengong-bengong gitu, mendengarkan dengan seksama.
Dan apa yang dipegangnya mungkin belum lepas gitu ya. Dia masih memegangnya dan dia hatinya berdegup-degup keras sekali mungkin. Dan selanjutnya ia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Belum bersuami, masih tunangan. Dan dia ngomong sama malaikatnya itu, aku belum bersuami. Berarti dia masih perawan, belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tambah lagi, bingung lagi nih. Hah? Aku yang masih perawan ini, yang belum bersuami akan melahirkan. Dan dia akan disebut Allah yang Maha Tinggi. Wow. Dia masih terdiam-diam. Dan malaikatnya juga waktu melihat Maria mungkin ini diomongi malah. Ya, ini pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai lama sekali mencerna itu perkataan daripada malaikat. Lama-lama Maria ini menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena malaikat itu adalah utusan daripada Tuhan dan tidak mungkin Maria salah lihat. Karena dia sudah tahu. Saking terangnya, kemilaunya yang menyilaukan mata dan tadi sempat dia takut gitu ya. Kemudian sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria bersedia menerima apa yang dipesankan oleh Tuhan, malaikat itu akhirnya ayem. Selesai apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan. Dan kemudian dia pun kembali terbang menuju ke surga. Meninggalkan Maria yang masih terbengong-bengong mungkin. Dan sampai pada akhirnya Maria ini menerima apa yang menjadi mandat daripada Tuhan, tugas khusus, yaitu akan ada benih di dalam rahimnya yang akan lahir dari rahimnya. Wow, dia mau cerita sama siapa? Tentu saja yang mendapat cerita pertama kali adalah tunangannya, yang namanya siapa? Hah? Iya, tadi Om Pras sudah sebut, Yusuf. Mungkin dia cari-cari Yusuf ya. Kak apa Mas? Mas aja ya. Mas Yusuf, dia nyari ke sana kemari. Ternyata masih nyiapin kayu-kayu buat masak kali ya. Lagi Mas ini. Ya, ada apa Dek? Ada apa Dek Maria? Ada apa? Mas, ini baru saja malaikat Tuhan menemui saya dan saya akan melahirkan
melahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi Allah yang maha tinggi, keturunan Daud yang akan memiliki tahta Daud sampai selama-lamanya. Mungkin Yusuf kaget, pertama kali mendengar itu kaget. Hah? Apa? Beneran? Iya mas, saya akan mengandung dan nanti melahirkan, itu kata Tuhan. Yusuf pertama-tama mungkin agak sedikit kecewa, sedih dan sebagainya ya. Sebagai tunangannya ada perasaan ingin meninggalkan Maria. Pergi. Berpikir. Ya. Oke, ya begitu ya ceritanya ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Bagaimana kelanjutannya Yusuf ini ya. Dan apa yang terjadi ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Oke, minggu depan ganti aja apa gimana? Hah? Mau dengar kelanjutannya? Oke. Ya wes. Oke, waduh. Kayaknya ceritanya nggak bisa selesai hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa buat hari ini, karena kami sudah mendengarkan tentang kedatanganmu atau persiapan kedatanganmu, yaitu dengan engkau mengutus malaikatmu turun ke dunia ini menemui Maria yang ada di Nazaret. Dan kami tahu Tuhan bahwa engkau lahir ke dunia ini tidak menjadi raja di dunia, tetapi menjadi raja kerajaan surga yang untuk selama-lamanya. Dan engkau menyediakan tempat bagi kami di kerajaan surga nanti. Kami bersyukur, berterima kasih, kalau kami meyakini engkau, maka kami akan ikut bersama-sama engkau di surga nanti ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan engkau terus akan membawa kami ke dalam suatu pengalaman demi pengalaman yang indah bersama engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Christ is born of Mary.